Ini bibit yang 2 dan 3 inch, ada yang 4 inch juga. Dan yang ini bibit yang 1 inch. Wah, banyak ya bibitnya. Mantap. Full bibit 1 inch, 3 inch dan 4 inch up. Mantap. Ini mungkin sekitar umur 2 hari 3 hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pecinta lobster air tawar dimanapun kalian berada? Jumpa lagi ya dengan channel kesayangan kita, Saifullah Official, yang akan membahas tentang budidaya lobster air tawar. Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa di like dan di komen jika ada pertanyaan. Semoga kita bisa sharing-sharing ya tentang membahas tentang budidaya lobster air tawar tentunya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang gimana caranya untuk perawatan dari bibit lobster air tawar yang telah menetas dari indukannya ya teman-teman ya. Udah berhasil lolos dari gendongan telur ibunya. Lalu perawatannya gimana sih mas? Caranya untuk merawat bibitnya ini agar tetap fight ya, tetap fight dan bisa tumbuh besar dengan baik ya. Tentunya itu ada trik dan tipsnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita akan membahas yang tips yang pertama ya dari kami dari Full Lobster ya, yaitu cara perawatan burayak bibit lobster tawar ketika sudah turun gendong ya. Tentunya kan yang pertama yaitu perawatannya adalah jangan diberi pakan dulu ya hingga 3 hari, dikarenakan burayak bibit tersebut masih mendapatkan asupan pakan dari selaput lendir indukannya yang masih menempel kawan-kawan gitu ya. Jadi lobster air tawar yang udah lepas dari gendongannya 1 hingga 3 hari itu tidak perlu diberi pakan teman-teman. Malah kalau diberi pakan itu berbahaya ya. Kenapa berbahayanya? Kalau kita memberikan pakan yang terlalu banyak, akhirnya itu dapat merusak ya kualitas dari parameter media air kita ya teman-teman ya. Dari pH-nya, TDS-nya itu bakal rusak teman-teman ya. Maka dari itu kita nggak perlu ngasih makan 1 hingga 3 hari. Oke, yang kedua yaitu adalah ketika sudah 3 hari lebih dapat diberikan pakan ya sesuai bibitnya, yaitu yang kecil-kecil itu pakai cacing sutra teman-teman ya. Cacing sutra beku atau ampas tahu teman-teman ya. Dan daging atau ikan yang udah dicacah itu bisa, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Nanti kalau terlalu banyak itu berbahaya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Setelah itu yang ketiga ya, pemberian pakan dapat dilakukan 2 atau 3 hari sekali hingga berumur sekitar 1 bulan atau 30 hari ya teman-teman ya. Kenapa kok 2-3 hari sekali mas? Karena lobster air tawar yang kecil ini teman-teman, atau bibit ini, makannya itu sangat sedikit sekali ya. Jadi pakannya itu sangat sedikit teman-teman. Bahkan lumut aja atau ganggang yang ada di dasar itu bisa dimakan oleh lobster air tawar atau bibit tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngasih pakan yang terlalu banyak, itu dikhawatirkannya nanti malah jadi bom amoniak ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat teman-teman ya. Ketika sudah berumur 1 hingga 2 bulan, maka pemberian pakan sudah bisa normal teman-teman. Jadi bisa diberikan pakan setiap hari ya, 1 kali sehari atau 2 kali sehari dengan porsi 25% pagi dan
75% sore atau malam hari, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, 75% atau 25% ya. Oke, jadi kalau misalkan ngasihkan terlalu banyak, itu tadi ya, jangan sampai terlalu banyak ngasih pakan. Oke, selanjutnya yang kelima ya, usahakan size ukuran burayak atau bibit disamakan. Contohnya, size burayak bibit ukuran 1 inch digabungkan dengan 2 inch itu bisa dengan ukuran yang sama ya, misalkan 2-3 inch oke lah ya, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian yang 1 inch kalian gabungkan dengan sekitar 3 hingga 4 inch ya, itu malah berbahaya nanti ya, malah jadi ya, malah nanti bisa di kanibal ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman apa yang saya jelaskan ini. Pokoknya jangan digabung ya. Kalau digabung nanti malah terkanibal itu cukup banyak nanti. Karena lobster bibit ini lebih akan sering molting. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam ya. Tips yang keenam yaitu adalah perbanyak shelter atau tempat persembunyian untuk meminimalisir angka kanibal. Karena burayak atau bibit sangat sering molting atau ganti cangkang teman-teman. Jadi kenapa kok diperbanyak shelter? Jadi ketika nanti burayaknya itu akan molting atau ganti kulit, dia akan masuk ke shelter-shelter yang kosong teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika dia ganti kulit, itu tubuhnya sangat rentan diserang oleh lobster air tawar atau bibit lainnya. Maka dari itu, lobster air tawar tersebut akan masuk ke dalam shelter yang kosong ya, agar tidak terkanibal oleh teman-temannya sendiri teman-teman. Ya, ini utamanya teman makan teman ya, jadi bahaya ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari kami ya, singkat padat ya. Semoga videonya ini dapat bermanfaat ya teman-teman ya, khususnya untuk para pembudidaya pemula ya, atau yang ingin mulai budidaya, monggo silahkan. Semoga kalian sukses juga teman-teman. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman sebelah sini. Jangan lupa di like dan di komen jika ada pertanyaan. Monggo kita dapat sharing-sharing bareng tentang ilmu budidaya lobster air tawar tentunya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye. Thank you.